Pengertian tekanan. John dan Jack memiliki berat badan yang sama dan keduanya berjalan bersama di tanah yang basah. Dan perhatikan jejak sepatu mereka. Ternyata, meskipun mereka memiliki berat badan yang sama, pengaruhnya terhadap tanah berbeda. Penyebabnya, karena luas sol sepatu yang mereka gunakan keduanya berbeda. Untuk gaya berat yang sama, semakin kecil luas sol, maka semakin dalam jejaknya. Terbukti dengan lebih dalamnya jejak sepatu Jack. Luas bidang tekan yang kecil juga diterapkan pada pisau. Untuk memotong daging atau sayuran tentunya, yang digunakan adalah bagian pisau yang tipis, bukan bagian pisau yang tebal. Hal ini disebabkan karena bagian pisau yang tipis menghasilkan tekanan lebih besar. Sama halnya dengan paku, kita akan lebih mudah menancapkan paku yang runcing daripada paku yang tumpul. Hal ini disebabkan paku yang runcing memiliki luas bidang tekan lebih kecil dibandingkan paku yang ujungnya tumpul. Dari ketiga contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa besar tekanan suatu benda dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang tekan. Gaya tekan adalah berat benda yang bekerja pada suatu bidang. Semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanannya. Artinya, gaya sebanding dengan tekanannya. Semakin luas bidang tekan suatu benda, maka semakin kecil tekanannya, atau sebaliknya. Semakin sempit luas permukaannya, semakin besar gaya tekanannya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Tekanan adalah hasil bagi antara gaya tekan dengan luas bidang tekan, tempat gaya itu bekerja. Secara matematis, ditulis dengan persamaan P sama dengan E per A. Dengan P sama dengan tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat. F sama dengan gaya yang satuannya Newton dan A sama dengan luas bidang tekan yang satuannya meter kuadrat. Satuan tekanan yang lain yaitu Pascal atau disingkat PA. Sehingga terdapat hubungan yaitu 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 PA. Tekanan 1 PA sangat kecil, kira-kira sama dengan tekanan yang dikerjakan oleh uang kertas rupiah yang diam di atas meja. Oleh karena itu, para ilmuwan lebih sering menggunakan kilopascal atau 1 kPa sama dengan 1000 PA. Beberapa nilai tekanan dalam keseharian seperti tekanan wanita dengan sepatu hak tinggi yaitu 2000 kPa. Tekanan paku terhadap kayu ini sebesar 500 kPa. Sedangkan jarimu yang menekan paku sebesar 100 PA. Tekanan ban mobil sebesar 250 kPa. Untuk memahami penggunaan rumus tekanan, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, poin pertama. Massa sebuah beton berukuran 0,5 meter dikali 1 meter dikali 2 meter adalah 2.600 kg. Berapa tekanan maksimum yang dapat dikerjakan beton pada tanah, di mana percepatan gravitasi G sama dengan 10 Newton per kilogram? Jawab. Beton mengerjakan tekanan maksimum pada tanah jika beton berdiri dengan luas bidang sentuh minimum, atau paling kecil seperti pada gambar berikut. Untuk menghitung tekanan, kita perlu menghitung gaya berat beton terlebih dahulu. Gaya berat beton adalah F sama dengan W, sehingga gaya berat sama dengan massa M dikali percepatan gravitasi G. Masukkan nilai-nilainya yang sama dengan 2.600 kg dikali
10 Newton per kilogram. Coret satuan yang dapat dibagi, yaitu kilogram, sehingga gaya berat yang dihasilkan sebesar 26.000 Newton. Luas bidang sentuh minimum A, yaitu 1 meter dikali 0,5 meter, yang sama dengan 0,5 meter kuadrat. Maka tekanan P sebesar perbandingan gaya berat dengan luas bidang sentuh, yaitu 26.000 Newton dibagi 0,5 meter kuadrat, yang sama dengan 52.000 Newton per meter kuadrat, atau sama dengan 52.000 Pascal. Contoh 2. Poin kedua. Sebuah kotak dengan berat 300 Newton dan luas alasnya 1,5 meter kuadrat diletakkan di atas sebuah silinder yang memiliki berat 200 Newton. Luas alasnya 0,5 meter kuadrat dan terletak di atas lantai. Hitunglah. A. Tekanan antara kotak dan silinder. B. Tekanan antara silinder dan lantai. C. Tekanan antara silinder dan kotak jika silinder diletakkan di atas kotak. D. Tekanan antara kotak dan lantai jika silinder diletakkan di atas kotak. Jawab. Perhatikan gambar berikut. Berat kotak sama dengan 300 Newton. Luas alas kotak sama dengan 1,5 meter kuadrat. Berat silinder sama dengan 200 Newton. Luas alas silinder sama dengan 0,5 meter kuadrat. A. Tekanan antara kotak dan silinder atau kotak di atas silinder. Tekanannya sama dengan perbandingan gaya berat dengan luas bidang tekan dari silinder yang sama dengan 300 Newton dibagi 0,5 meter kuadrat, sama dengan 600 Newton per meter kuadrat atau sama dengan 600 Pascal. B. Tekanan antara silinder dan lantai atau kotak di atas silinder. Tekanannya adalah perbandingan dari gaya berat dengan luas bidang tekan. Nah, karena gaya beratnya dari kotak dan silinder, maka tekanan sama dengan berat silinder ditambah berat kotak dibagi dengan luas alas silinder. Masukkan nilai-nilainya, yaitu 200 Newton ditambah 300 Newton dibagi 0,5 meter kuadrat, yang sama dengan 500 Newton dibagi 0,5 meter kuadrat sama dengan 1000 Newton per meter kuadrat atau sama dengan 1000 Pascal. C. Tekanan antara silinder dan kotak jika silinder diletakkan di atas kotak. Tekanannya yaitu perbandingan gaya berat dengan luas bidang tekan, yaitu berat silinder dibagi luas alas silinder yang sama dengan 200 Newton dibagi 0,5 meter kuadrat yang hasilnya 400 Newton per meter kuadrat atau sama dengan 400 Pascal. D. Tekanan antara kotak dan lantai jika silinder diletakkan di atas kotak. Tekanannya yaitu perbandingan gaya berat dengan luas bidang tekan. Nah, karena gaya beratnya dari silinder dan kotak, maka tekanannya berat silinder ditambah berat kotak dibagi luas alas kotak, sama dengan 200 Newton ditambah 300 Newton dibagi 1,5 meter kuadrat, sama dengan 500 Newton dibagi 1,5 meter kuadrat yang hasilnya sama dengan
333,33 Newton per meter kuadrat atau sama dengan 333,33 Pascal. Penerapan konsep tekanan dalam keseharian. Di awal penjelasan telah diberikan beberapa konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan kita pelajari contoh lain penerapan konsep tekanan dalam keseharian. Tahukah kamu mengapa ukuran telapak kaki gajah besar? B. Kegunaan sirip ikan. C. Mengapa lebih nyaman tidur di kasur daripada tidur di papan kayu beralas tikar? Nah, pernyataan ini akan kita bahas satu demi satu. A. Gajah memiliki gaya berat yang cukup besar, kira-kira 10.000 Newton, atau masanya kira-kira 1 ton, sama dengan 1.000 kilogram. Ketika gajah melangkah, seluruh beratnya hanya ditopang oleh 1 telapak kakinya. Bayangkan saja, jika telapak kaki gajah kecil, maka tekanannya pada tanah sangat besar, serta menyebabkan gajah sukar berjalan di atas tanah. Nah, dengan ukuran telapak kaki gajah yang besar, luas bidang sentuh dengan tanah menjadi lebih besar dan tentu saja tekanan gajah pada tanah menjadi lebih kecil, dan gajah pun lebih mudah berjalan di atas tanah. B. Bagaimana dengan sirip ikan? Sirip ikan yang lebar memungkinkan ikan bergerak di dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. C. Papan adalah permukaan yang keras dan ketika kamu berbaring, hanya bagian-bagian tertentu dari tubuhmu yang menyentuh papan. Dengan kata lain, luas permukaan tubuhmu yang menyentuh papan adalah kecil. Karena berat badanmu ditopang oleh permukaan sentuh yang kecil, maka tekananmu pada papan menjadi besar. Dan sebagai hasilnya, tidurmu tidak menjadi nyaman. Sedangkan kasur, permukaannya lebih empuk daripada papan. Ketika kamu berbaring di atas kasur, permukaan tubuhmu bersentuhan dengan kasur secara merata. Karena berat badanmu ditopang secara merata oleh seluruh permukaan tubuhmu yang bersentuhan dengan kasur. Maka, tekananmu pada kasur menjadi sangat kecil dan sebagai hasilnya, tidur kamu lebih nyaman. Konsep tekanan juga dapat kita amati pada kejadian lain seperti poin pertama. Kaki kita akan terasa lebih sakit ketika berdiri dengan telapak kaki telanjang di atas batu kerikil kecil daripada berdiri dengan telapak kaki telanjang di atas lantai keramik. Poin kedua, bebek lebih mudah bergerak di tanah berlumpur dibandingkan dengan ayam. Poin ketiga, traktor pertanian memiliki roda dengan ban yang lebar.